Oke, mohon maaf, laptopnya tadi sedikit ngedrop, jadi saya colokkan langsung charger. Ya, mohon maaf sekali ada sedikit distraction gangguan pada malam hari ini. Oke, lanjut kita saja ke materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah permutasi, kombinasi, peluang, dan frekuensi harapan kaidah pencacahan materi TIU pada malam hari ini untuk kelas Platinum 2 ya untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk, apa itu yang disebut dengan kaidah pencacahan? Jadi, kaidah pencacahan itu adalah suatu cara di mana terdapat suatu aturan dalam hal menghitung kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi, pada materi ini memang sangat aplikatif sekali dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang materinya itu sangat dipakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah menentukan berapa banyak cara dari suatu munculnya angka atau munculnya gambar dari suatu koin atau dadu atau kartu ya seperti itu, atau berapa banyak cara yang bisa ditempuh dari banyaknya peluang atau kandidat dari suatu organisasi seperti itu. Jadi banyak sekali penerapan matematika khususnya materi untuk kaidah pencacahan ini, baik itu peluang, permutasi, kombinasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian metode dalam pencacahan ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah kaidah penjumlahan. Jadi kaidah penjumlahan itu adalah penjumlahan cara yang bisa kita jumlahkan dari suatu kejadian yang tidak bersamaan, ya seperti itu. Biasanya kita hubungkan dengan tanda hubung atau, ya. Jadi kalau ada tanda atau berarti dia adalah suatu penjumlahan atau banyaknya penjumlahan dari kejadian tersebut, seperti itu. Kemudian contohnya apa? Kalau ya hal seperti ini, kita lihat dalam contoh di atas. Di rumah Kemal terdapat 5 jenis sepeda berbeda dan 3 jenis sepeda motor berbeda dan 4 jenis mobil. Jadi ada 5 sepeda, 3 sepeda motor, dan 4 mobil. Jika Kemal ingin bepergian, maka ada berapa banyak cara untuk menggunakan kendaraan tersebut di rumah. Jadi karena ada 5 sepeda, 3 motor, dan 4 mobil, maka kemungkinannya adalah ditambahkan saja. Caranya ada 5, tambah 3, tambah 4. Jadi totalnya ada 12 cara yang bisa dibentuk. Kemudian kita akan mengenal kaidah perkalian. Kalau tadi kan sudah kaidah penjumlahan, sekarang kaidah perkalian. Kaidah perkalian itu adalah banyaknya cara dengan cara dikalikan. Biasanya dihubungkan dengan kata hubung dan. Ya, seperti itu. Contoh, pada saat diadakan pemilihan ketua dan sekretaris organisasi, ada 4 calon ketua dan 5 calon sekretaris. Berapa banyak pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin dipilih? Nah, kalau dalam hal ini, karena ada kata dan pemilihan ini adalah pemilihan ketua dan sekretaris organisasi, maka banyaknya pasangan yang mungkin adalah dikalikan saja, yaitu 4 dikalikan dengan 5, yakni ada 20 pasangan ya yang terjadi. Iya, yang putih. Mama kalau mau itu. Kemudian next, permutasi ya seperti itu. Ini yang paling penting karena biasanya pada soal CPNS itu antara permutasi dan kombinasi. Nah, nanti Anda harus bisa membedakan mana kejadian yang menggunakan permutasi dan mana kejadian yang menggunakan kombinasi. Permutasi itu adalah suatu susunan atau penyusunan kembali dari objek tertentu dengan memperhatikan urutannya. Ya, jelas ya di sini ada adik-adik semuanya, mbak-mbak dan masnya, bahwa untuk permutasi ini memperhatikan urutan. Dalam hal ini adalah cara dia kemungkinan caranya dengan memperhatikan urutannya. Jika ada n unsur, n itu maksudnya adalah
banyaknya unsur yang berbeda diambil dari suatu unsur, maka banyaknya permutasi atau susunan yang berbeda dari n unsur tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Maka dapat kita rumuskan menjadi bentuk ya permutasi dari n, n dengan n-nya itu adalah n faktorial. Contoh, terdapat 3 orang anak yang akan duduk bersama di suatu bangku yang memanjang. Ada berapa cara mereka duduk bersama di bangku tersebut? Seperti itu. Jadi bangkunya ada 3, bangkunya ada 1 di satu bangku yang memanjang. Berarti kalau satu bangku itu kalau memanjang berarti muat ketiga-tiganya ya. Kemudian ada 3 orang, berarti kemungkinannya adalah P 3,3 alias bisa diduduki 3 orang untuk 3 tempat duduk seperti itu. Jadi 3 faktorial adalah 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, jadi untuk menghitung banyaknya cara adalah dengan menggunakan rumus faktorial. Nah, sebelumnya saya akan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu adalah apa itu rumus dari faktorial, seperti itu ya. Oke. Nah, faktorial itu adalah sesuatu perkalian dengan bilangan surutnya, seperti itu. N faktorial itu adalah perkalian antara n dengan bilangan surutnya. Contoh, n dikali dengan surutnya berarti dikurangi 1 terus ya. Kemudian dikali dengan dikurangi 2 sampai dia dikali dengan 2 dikali dengan 1 seperti itu. Itu disebut dengan bilangan faktorial. Contoh, misalkan 3 faktorial ya, adalah 3 dikali dengan bilangan surutnya 2 kali 1. Ya, ini 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6. Ya. Nama faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Artinya dikalikan dengan bilangan surutnya. Contoh lagi yaitu 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Nah, itu disebut dengan faktorial. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus banyaknya cara atau permutasi dari R unsur yang diambil dari N buah unsur sampel yang berbeda. Jadi rumusnya adalah permutasi N, R, yaitu N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jadi untuk permutasi banyaknya sampel itu kita gunakan rumus tersebut ya Bapak dan Ibu, atau mbaknya semuanya ya, menggunakan rumus N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Ingat rumus permutasi hanya pemfaktoran faktorial dari sampel dibagi dengan selisihnya antara sampel dengan yang ditanya. Contoh, ini langsung ada contoh ya. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih pemilihan tersebut? Seperti itu. Jadi, ini pasti memperhatikan urutan karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada urutannya ketua, sekretaris, dan bendahara. Lain halnya kalau misalkan ada kalimat 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus organisasi, yang akan diambil adalah 3 orang. Nah, itu kan kalimatnya sudah berbeda ya Bapak dan Ibu. Kalau kalimatnya menggunakan ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti dia memperhatikan urutan, otomatis ini menggunakan rumus permutasi. Jadi rumusnya adalah P, N, R. Nah, Pak, N itu apa? R itu apa? Oke. N itu adalah sampelnya, jumlah sampel atau jumlah semua di situ ya. Kemudian kalau R itu adalah ya, jumlah yang ditanyakan. Yang ditanya dalam hal ini adalah untuk memilih pemilihan, berarti 3 orang yang diambil. Seperti itu. Jumlah sampelnya yang pertama adalah ada 10, sedangkan yang ditanya atau yang dicari itu ada 3. Jadi rumusnya adalah P 10,3. Rumusnya tadi ingat,
ya ini 10-nya pasti di atas, dibagi dengan 10 dikurang 3 faktorial. 10 dikurangi 3 itu adalah 7 faktorial. Kemudian kita masukkan bilangan surut, ingat ya, 10 dikali 9 dikali 8 kali 7. Yakni 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. 7 faktorial tadi dapat dari 10 dikurang 3, kemudian hasilnya 7, kita tinggal coret saja, tersisa 10 kali 9 kali 8, yakni 720 cara. Oke, untuk menjawab soal ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya Bapak dan Ibu, masih mending dibandingkan kita mengerjakan soal perbandingan atau numerik atau logika, bahkan logika pun dengan ini sepertinya masih mudah yang ini ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terkait materi ini, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang tanya. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Ingat Bapak dan Ibu bahwa permutasi ini adalah cara untuk banyaknya cara atau menentukan cara dengan memperhatikan urutan. Nah, bagaimana kalau ada objek yang terdiri dari beberapa unsur yang sama? Jadi kita gunakan rumus permutasi juga Bapak dan Ibu dengan menggunakan rumus P, N, K1, K2 sampai dia berapa banyak yang sama tersebut. Contohnya adalah misalkan elemen yang pertama itu banyaknya keseluruhan atau sampel ya. Kemudian ada beberapa yang ditanyakan itu ada beberapa yang sama. Misalkan ada 1 atau 2 kelompok atau 3 kelompok seperti itu. Nah, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan langsung saja kelompoknya tersebut. Gitu. Biasanya ini keluar pada soal di kata, di suatu kata seperti itu. Next, kita ke contoh soal saja. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu. Berapa banyak cara penyusunan kata literatur? Pada kata literatur, itu jumlah kata atau hurufnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 sampel atau 9. N-nya adalah 9. Kemudian K1-nya itu adalah kelompok bilangan yang sama. Kalau bilangan yang sama ada berapa ini? Kalau L kayaknya cuma 1, I 1, T ada 2, kemudian E1, R2, kemudian A1, U1, sehingga ada 2 kelompok yang sama seperti itu. K1-nya 2, K2-nya ada 2, sehingga kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yakni P 9,2,2, yakni 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial yang berasal dari sini. Jadi langsung saja 9 kali 8, kemudian dikalikan dengan surutnya, ya, kali 7, kali 6, kali sampai 1 dibagi dengan 2 kali 2, ya, 2 kali 1 kali 2 kali 1 kan 4. Ya. Nah, nanti tinggal dicoret aja dengan 4 seperti itu kan. Nah, hasilnya adalah 90.720. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya tidak terlalu susah ya Bapak dan Ibu. Tinggal tergantung ada berapa banyak yang sama. Seperti itu. Contoh lagi deh, kalau saya buat. Misalnya ada berapa cara penyusunan untuk kata sahabat. Misalkan sahabat. Kalau kita lihat di hurufnya ada 7 ya, berarti langsung saja P 7, A-nya ada 3 nih. Kemudian SHBT-nya 11 ya, berarti 7,3 saja.
7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Gitu. Ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Tinggal kita coret saja Bapak dan Ibu. 1. Berarti tinggal 7 kali 6, 42 kali 5 kali 4, 20. Sama dengan 840 cara. 840 cara. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang belum paham sebelum kita lanjutkan. Oke, ingat ya Bapak dan Ibu, kalau ada hurufnya sama kita pakai ya pembaginya dengan kelompok tersebut. Ini masih yang permutasi. Gitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Boleh bertanya ya melalui chat atau langsung speak up, boleh. Kita ke permutasi siklis. Nah, biasanya ini soal CPNS yang paling banyak keluar, ya ini permutasi siklis. Karena permutasi siklis ini adalah permutasi yang sangat istimewa, karena biasanya dalam soal itu adalah banyaknya cara dari duduknya orang yang melingkar, atau duduk melingkar, atau pokoknya yang mengelilingi sesuatu objek. Nah, rumus yang digunakan itu sangat istimewa, yaitu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Tinggal dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Contoh, dari 4 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi meja bundar. Banyak cara penyusunan yang bisa dibuat dari 4 orang tersebut adalah, nah karena N-nya itu ada 4, sehingga rumus P-nya adalah 4. Ya. 4 kurang 1. Sehingga 4 kurang 1 adalah 3. Sehingga 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 adalah 6 cara. Kalau yang duduknya ada 5, kalau yang duduknya ada 6, ya tinggal dikurangi 1 kemudian difaktorialkan. Mudah sekali bukan untuk materi ini, permutasi. Ya. Tapi harus diingat, kalau ini yang hubungannya dengan mengelilingi suatu meja atau suatu objek, misalnya api unggun, segala macam. Tinggal dikurangi 1, difaktorialkan. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu, Mas dan Mbaknya ke slide berikutnya. Nah, ini yang kita pelajari adalah sama mencari banyaknya cara, tapi bedanya adalah kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Jadi bagaimana bisa membedakan antara kombinasi dengan permutasi, Pak? Yang tadi saya bilang, kalau ada nama suatu orang, misalkan namanya si A, si B, si C, si D, berarti dia memperhatikan urutan, otomatis menggunakan permutasi. Tapi kalau misalkan dia tidak menggunakan urutan, kayak misalnya random, diadakan pemilihan, diadakan suatu pemilihan 3 orang panitia dari 10 kandidat. Nah, itu menggunakan kombinasi. Tapi kalau misalkan ada 10 kandidat untuk pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, nah itu menggunakan permutasi. Oke, bisa dibedakan antara memperhatikan urutan dengan tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau untuk kombinasi, ini kita mengambil rumus C, ya, kombinasi adalah C, N, R. Perbedaannya apa? Nah, kalau untuk perbedaannya di rumusnya itu adalah bahwa kombinasi ini, ya, N-nya tetap, yang berbeda adalah rumus yang di bawah ditambahkan dengan sampel yang ditanya, yakni R faktorial. Dikalikan lagi dengan ya selisihnya yang seperti permutasi tadi. Jadi penambahannya itu. Otomatis kalau banyaknya cara, kombinasi ini pasti hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan permutasi dengan angka yang sama. Karena dia dikalikan lagi. Ya. Seperti otomatis apabila pembilang penyebutnya lebih besar, maka nilai kombinasi akan lebih kecil daripada permutasi. Kita lebih paham kalau ada contoh soal.
Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa disuruh menjawab 6 dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Apabila diperhatikan dalam soal ini, jelas di sini tidak memperhatikan urutan nomor. Seperti itu, sehingga ini pasti menggunakan rumus kombinasi. Ada 6 soal yang dikerjakan dari 8, berarti pasti jawabnya C 8,6. Sebenarnya Bapak dan Ibu untuk penulisan kombinasi itu bisa menggunakan rumus 8C6 atau C8,6. Ini bisa dua-duanya dipakai gitu. Sama dengan permutasi tadi. 8P6 atau P8,6 gitu. Maaf 6 ya. Jadi penulisannya itu sama saja nih. Penulisan seperti ini akan sama dengan ini. Jadi yang mana yang Anda suka pilih. Yang penting rumusnya sama. Jadi 8C6, 8 kombinasi 6. 8 itu sampelnya, 6 itu yang dikerjakan. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 6. Dikalikan dengan selisihnya. 8 kurang 6. 8 kurang 6 adalah 2, 6 faktorial tetap tertulis. Sehingga kita cukup menuliskan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Ya boleh ya. Kalau misalkan kita buat seperti ini. Jadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial 2 faktorial. Tinggal kita coret. Tinggal 2. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Ya jelas 2. 8 bagi 2, 4. Berarti jawabannya 7 kali 4. 28. Oke. Ada yang tanyakan sampai di sini? Kombinasi. Sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu? Lanjutkan. Sekarang kita masuk ke peluang. Nah, peluang itu adalah suatu banyaknya kejadian, ya seperti itu. Banyaknya kejadian dari dari sampel dan anggota yang ditanyakan. Jadi peluang suatu kejadian A itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian A, NS banyaknya anggota sampel. Nah, biasanya kalau banyaknya anggota ruang sampel seperti soal permutasi dan kombinasi tadi, pasti jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kejadian itu sendiri, seperti itu. Karena peluang itu ya nilainya itu pasti di atas 0 dan di bawah 1. Tidak ada peluang itu yang sama dengan 1 kecuali peluang udah pasti ya peluang dari apa ya contohnya ya. Misalkan pemilihan presiden nih cuma 1 kandidat. Nah, peluang terpilihnya si A ya dalam pemilihan presiden ya pasti 100% dong gitu ya, 1 karena kandidatnya cuma 1, kecuali kalau peluang kandidat presiden dari 2 orang kandidat itu pasti setengah ya, karena 1 ruang sampelnya 2, kemudian anggotanya cuma 1 yang dipilih gitu. Jadi 1/2. Kalau peluangnya 0 itu disebut dengan kemustahilan, kalau peluangnya 1 disebut dengan kepastian. Next. Nah, contoh lagi ya. Percobaan melambungkan sekeping uang logam 1 kali. Berapakah peluang munculnya angka? Nah, kalau munculnya angka dari uang logam itu kan kalau kita lihat sampelnya atau banyaknya yang terjadi, itu adalah bentuknya angka dengan gambar AG. Sedangkan yang ditanyakan adalah sekeping uang logam munculnya angka, yang ditanyakan itu adalah angka. Karena ruang sampelnya itu anggotanya 2, berarti NS-nya adalah 2. Sedangkan yang muncul angka itu pasti 1. Jadi peluangnya itu adalah jumlah dari kejadian
muncul angka, yakni 1 tadi, dibagi dengan sampelnya 2. Berarti jawabannya adalah setengah. Ya. Peluangnya adalah setengah. Sama dengan kalau ditanya dibalik ya. Berapakah peluang munculnya gambar? Ya berarti sama ya dengan angka, yaitu 1/2. Contoh lagi, saya ambil dadu deh, dadu. Nah, saya melambungkan sekeping, apa ya dadu itu ya? Sebuah dadu 1 kali. Peluang muncul angka ganjil. Nah, oke, dadu itu jumlah sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nggak mungkin lebih dari 6 ya, itu bukan dadu namanya ya. Jadi dadu itu mempunyai 6 buah sisi, 1 sampai 6. Itu disebut dengan sampel, yakni jumlahnya adalah 6. Sedangkan angka ganjil itu, atau N dari A. Angka ganjil itu adalah angka 1 saja ya. 1, 3, dan 5. Jadi ada 3 buah anggota. Sehingga peluangnya adalah NA dibagi NS, yaitu 3 dibanding dengan 6, jadi setengah. Cara gampangnya seperti ini. Kalau untuk dadu itu kan 1 sampai 6, ganjilnya ada 3, genapnya ada 3. Jadi kalau yang tanya peluang muncul angka ganjil, ya pasti setengah. Peluang muncul angka genap, ya setengah, karena memang setengah ganjil dan setengah genap. Kecuali kalau peluang muncul angka kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3 berarti ambil saja 1 dan 2. Kurang dari 4. Berarti ada 1, 2, dan 3. Paham Bapak dan Ibu, Mbak Masnya untuk materi ini? Ya. Mudah-mudahan paham ya dan mengerti, karena tidak terlalu susah sih ya. Ini materi sebenarnya pengulangan dari materi SMP SMA. Kita lanjutkan ke dadu yang dilempar 2 kali ya. Atau 2 dadu dilempar sekali. Sama saja sih. Kalau ini kan sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 2 kali. Kalau ada 2 buah dadu dilempar 1 kali, sama dengan ya kalau punya dadu 1 dilempar 2 kali. Ruang sampelnya adalah seperti ini. 11, 11, 21 sampai di 6,6. Jadi ruang sampelnya itu anggota ruang sampelnya ada 36, 6 dikali 6. Nah, kemudian peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, kalau mata dadu berjumlah 6, NA atau jumlah kemungkinannya itu adalah berapa saja yang berjumlah 6, berarti kita jumlahin ya sisi yang jumlahnya itu 6, yaitu 51, kemudian 42, 33, 24, 1, 5. Ada nggak yang jumlahnya 6 selain itu? Sepertinya tidak ada ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hapus saja dulu. Ada 5, berarti peluangnya adalah ya, peluang A adalah 5 dibagi dengan 36. Oke, 5/36. Ada yang tanyakan? Oke, mudah ya untuk materi ini. 5/36. Next adalah frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan adalah banyaknya peluang ya dikali dengan banyaknya percobaan. Contoh, berarti tinggal dikalikan aja ya. Peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Contoh, peluang sebuah obat akan dapat menyembuhkan penyakit adalah 0,95. Berapa orang yang dapat sembuh jika dicobakan pada 200 tester? Itu. Nah, ini udah
kelihatan nih peluangnya atau PA itu adalah 0,95. Sedangkan N itu adalah testernya 200. Tinggal kita masukin saja N dikali dengan P kali A. Ya, ini 200 dikali dengan 0,95. Jawabannya adalah 190. Ya, frekuensinya adalah 190 orang. Berapa orang yang dapat sembuh? Berarti 0,95 atau peluangnya dikalikan dengan banyaknya tester. Jadi jawabannya adalah 190 orang dari 200 tester. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan, Bapak dan Ibu? Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah selesai ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan, Bapak dan Ibu boleh ditanyakan kalau ada yang bertanya, atau saya mau ngasih soal lain deh, nanti Anda jawab ya. Saya mau ngasih soal, misalkan dalam pemilihan misalkan saya pilih pemilihan siswa teladan akan dipilih 2 pria dan 2 wanita dengan jumlah kandidat 8 pria dan 6 wanita. Berapa banyak cara? Oke. Berapa banyak cara untuk memilih pemilihan siswa-siswi teladan dari 2 orang pria dan 2 wanita dengan jumlah kandidatnya itu ada 8 pria dan 6 wanita. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal ini, tinggal kita pilih saja ya. Tadi kata-katanya itu adalah dan, sehingga ingat kata dan itu pasti hubungannya dengan perkalian. Ya. Dan ini karena dia tidak menggunakan urutan, pasti ya ini menggunakan kombinasi. Mau pakai kombinasi yang sampelnya untuk pria dan sampel untuk wanita. 8 pria. Berarti 8 sampelnya yang diambil adalah 2 pria, berarti 8,2. Dikalikan dengan yang wanita. Wanita ada 6, berarti 6, yang diambil wanitanya juga 2, berarti 6,2. Oke, berarti jawabannya adalah kombinasi 8,2 dikali kombinasi 6,2. Kita pakai rumus kombinasi. 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 8 kurang 2 faktorial. Dikalikan dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 6 dikurang 2 faktorial. Ingat tadi rumusnya adalah R faktorial dikali selisihnya. Ya, seperti itu. Berarti langsung saja 8 kurang 2 kan 6 ya. 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial, 2 faktorial. Sedangkan ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita coret saja. Ya, tersisa 8 kali 7 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 7. 4 kali 7, 28. Dikalikan dengan 6 dikali 5 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. Berarti 28 dikali 15. 28 dikali 15. Kali 5, 40. 2 kali 5, 10. 40 ya. 14 ya. 8 tambah 2. 0. 12. 4 ya. Cara.
Ada yang tanyakan sampai di sini? Oke. Boleh kalau yang ada yang tanyakan? Bagaimana kalau saya ubah ya soalnya? Saya ubah. Akan dipilih bukan 2 deh, ya. Kita ganti. Saya ganti akan dipilih menjadi satu pria dan 2 wanita dengan jumlah kandidatnya adalah 5 pria dan 4 wanita. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Oke, silakan Bapak dan Ibu kerjakan. Saya berikan waktu sekitar 2 menit. Nanti silakan jawab di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. (30) Mbak Hanifah, Mas Rizky 30, sama yang lainnya? Oke. Baik. Ada lagi yang menjawab? Kita lihat jawabannya apakah benar. 1 pria dan 2 wanita, kandidatnya 5. Berarti 5C. Oke, siapa lagi yang menjawab nih? Oke, Mbak Fadila ya. 5C1 dikalikan dengan 4C2. Oke, Mbak Las. Oke, kita hitung ya. 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. 5 dikurangi 1 langsung saja ya, 4. Kemudian 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 dikurangi 2, 2 faktorial. Jadi 5. Ini sudah langsung coret 4 ya. Dikalikan dengan 4. Ini 2 kali 2, 4 kali 3 ya sebenarnya. 4 kali 3. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Ini kali 2 lagi. 4 kali 2, 4 bagi 2, 2. Ini 2 kali 3. Nah, ini jawabannya adalah 30. Good job. Oke. Oke, sampai di sini. Sepertinya udah pada pinter ya. Langsung saja kita akan laksanakan kuis di Quizizz. Silakan Anda langsung klik, nanti materinya saya kirim di kolom chat dan di grup. Oke. Silakan kerjakan, waktunya tidak banyak ya, 20 sampai 30 menit.
Oh, saya ulangi ya. Saya ulangi dengan menggunakan yang lift ya. Re-enter ya, Bapak dan Ibu. Mbak Thomasnya.
Oke, kembali dengan saya, Kak Fatur, akan kita bahas kuis yang telah kita kerjakan. Sebelumnya selamat kepada Mas Rizky, Mbak Hanif. Ini saya kurang paham ya pakai ini Mas atau Mbaknya. Rizky, Hanifa, Sabar, yang 3 besar tertinggi dari 10 soal, ya. Hanya salah satu cukup bagus. Oh ya, Mas Rizky, good job. Pintar ya. Tapi Bapak dan Ibu, saya kurang begitu puas dengan hasilnya. Ada beberapa soal yang banyak dijawab salah. Ya. Kita akan bahas satu persatu soal tersebut. Untuk yang soal pertama, review question. Oke, answer. Oke. Nomor 1, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. 3 jalan yang menghubungkan kota B dan kota A. 3 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C, serta 3 jalan dari kota C ke kota D. Oke, perhatikan yang nomor 1, bahwa rutenya itu adalah kota A sama kota B dan kota C dan kota D. Berarti banyaknya rutenya itu adalah, kalau kita lihat di sini, saya pakai catatan note ya. A, B, C, D. Nah, kota A, kota B itu ada 4 jalan, 4 cara. B itu ada 3. Dan C ke D itu ada 3. Mudah saja kalau dalam soal ini tinggal kita kalikan ya masing-masingnya. Kenapa? Dia pasti melewati jalan B atau melewati jalan C, sehingga pakai kata dan. Sehingga cukup kita kalikan saja. 4 kali 3 kali 3, yaitu 4 kali 3 kali 3, 36 rute. Gitu. Jangan gunakan tanda tambah ya, itu adalah atau, tidak mungkin. Ya harus, kalau melewati berarti harus dikalikan dengan tanda hubung dan. Ada yang tanyakan? Boleh? Untuk yang nomor 1. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 adalah banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, untuk kata ini berarti ada yang sama, ada beberapa yang sama seperti itu. Basa-basi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf, berarti 10 faktorial dibagi dengan yang samanya ada berapa? B ada 2, A ada 1, 2, 3. Kemudian S ada 1, 2, 3, 4. B, A, S. Kalau E cuma 1 ya. Berarti 2 faktorial, 3 faktorial, dan 4 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 4-nya nggak usah tulis ya. Langsung coret aja dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 kali 2. Seperti itu. 3 faktorial kan 3 kali 2. Satunya nggak usah tulis ya. 3 kali 2 itu 6. Oke, coret berarti 10 bagi 2, 5. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 5. Gitu. Atau ada aja yang ini. Ini deh ya. 4 ya. 9 kali 10, 90. 90 dikalikan dengan 4 kali 7 kali 6. 7 kali 6, 7 kali 5, 35. 35 dikali 4, 140. Ya. Berapa nih? 14 kali 9. 9 kali 4, 36.
1, 2. Tambah 0. 0-nya 2. Ini 12.600. Option B. Oke. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Tidak susah sebenarnya ya, cuman memang hitungnya agak sedikit berhitung. Next. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 5 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi meja. Kalau 5, ini gampang banget ya. Kalau 5 orang berarti pakai rumus permutasi siklis. Jawabannya adalah 5 dikurang 1 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2. Ya, 4 kali 3 kali 2. Jawabannya 24 cara. Boleh kalau ada yang tanya ya, jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Kita ke soal selanjutnya. Menjelang pergantian kepengurusan, BEM akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, terdiri dari ketua dan wakil ketua. Calon panitia tersebut ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, ingat ada kata-kata A, B, C, D, E, F, berarti ada urutan di situ, permutasi. 2 orang dari 6, berarti 6P, 2. Nah, faktorial dibagi dengan langsung saja 6 kurang 2 ya. 6 kurang 2, 4. 6 kali 5. Gak usah dibagi 4 ya, langsung aja coret. Atau, ya udahlah, kalau tulis dulu. 4 faktorial. 30 cara. Jawabannya. Oke. Berikutnya, nomor 5 ini. Berapa banyak permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah satu seorang daripadanya selalu duduk di kursi tersebut. Nah, ini yang agak ruwet ya, mungkin banyak yang salah di sini. Mohon maaf sekali. Saya belum, apa ya tadi dia. Tapi memang soal seperti ini memang harus sebagai pengecoh bagaimana Anda nanti berpikir seperti itu ya. Permutasi apabila sudah ada orang tersebut sudah duduk ya. Dan salah seorang itu berarti 1 orang yang duduk. Sehingga 8 orang sampel itu dikurangi 1 sebagai sampelnya. Kursi yang semula 4 karena sudah dibagi 1, berarti tinggal dikurangi 1. Sehingga rumusnya menjadi 7P3. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Bagi 7 kurangi 3 adalah 4 faktorial. Jawabannya adalah 6 kali 5, 30, 210. Ya, cara. Ada yang tanyakan boleh? Pak, bagaimana kalau misalkan 2 orang selalu duduk di kursi tersebut? Ya, tinggal dikurangi 2. 8 kurang 2, 4-nya dikurangi 2. Oke, next. Soal ke-6. Ini soal tentang apa tadi? Frekuensi harapannya. Peluang lulusan Unja dapat bekerja pada suatu perusahaan adalah 0,75. Jika seorang lulusan Unja mendaftar pada 24 perusahaan, maka ya cukup mudah sekali ya untuk soal ini ya, Bapak dan Ibu. Tinggal dikalikan saja ya, frekuensi harapannya. N dikali dengan banyaknya peluang. N-nya adalah 24 perusahaan dikali dengan peluangnya 0,7. Gampang sekali.
Berapa ini? 24 kali 0,5. 2 saja 1,5. Berarti 1,5 dikali dengan 12. 12 ditambah dengan 6. 18. Jawabannya C. 18. Kita lihat. Ini mudah sekali ya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya bisa ya, mengerjakan, cuma kurang teliti. Next ke soal berikutnya. Soal ke-7, dalam mengadakan suatu pemilihan dengan menggunakan objek 4 orang kuda 5 untuk diwawancarai, maka untuk memilih 3 orang untuk satu kelompok ada berapa banyak caranya? Jadi kalau ini pakai rumus apa? Kombinasi ya. 3 orang kelompok gitu. Jadi tinggal tuliskan saja di sini adalah 4C 3. 4 dibagi dengan 3 faktorial 4 kurang 3, yaitu 4 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial. 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial. Sebenarnya 1 faktorial 1, makanya 4. Oke, ada yang tanyakan? Cukup jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus. Berapa cara yang dapat dibentuk apabila yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita pada pengurus tersebut? Oke, ini sudah kita bahas tadi sedikit di materi yang sebelumnya di PowerPoint. Itu. Kelompoknya ada 3 orang pria, sedangkan yang dipilih 2. Kemudian yang kedua 2 orang wanita, yang dipilih 1. Berarti pakai rumus dan kali. Dari sampelnya 3 pria, 3C, 2. Kalikan 2C, 1. Kalau yang diambil wanita ada 1. Sehingga 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 dikurang 2 faktorial. Dikalikan dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 dikurangi 1 dikali dengan 1. Ya, ini langsung aja ya, 3 dikurangi 2, 1, berarti 3 saja. Ini habis dengan 2. Kalikan dengan ini 2 ya, berarti jawabannya C. Oke, betul. Berikutnya untuk soal yang ke-9. Sebuah dadu dan 1 keping mata uang dilempar bersama-sama. Peluang mendapatkan mata dadu prima dan angka pada mata uang adalah, kalau soal seperti ini kita harus mencari dulu sampelnya Bapak dan Ibu. Untuk mencari sampel kita muat dulu ya, sebuah dadu itu adalah 1,16 ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau mata uangnya itu kan mata uang kan angka dengan gambar ya, berarti peluang sampelnya itu adalah 6 dikalikan 2. A1, A2, sampai yang terakhir itu adalah G6. Berarti ada 6 kali 2. Ya, sama dengan 12 sampel. Sehingga peluangnya adalah yang mata dadu prima dan angka. Kalau mata dadu prima dan angka, berarti mau tidak mau kita tulis semua. A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Mata dadunya prima dan angka. Oke, angka berarti yang ini, yang pertama gambar kita lewatkan. Dan mata dadu prima, ingat mata dadu prima itu adalah mata dadu yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Berarti ada 2, 3, dan 5 yang prima. Berarti kita ambil angka dan 2, 3, 5, yaitu 1, A2, 1, A3, 1, A5, 1. Berarti ada 3. Ya.
3. NS-nya ada 12. Jadi peluangnya adalah Na per NS. 3 per 12. Sama dengan 1 per 4. Oke, ada yang tanyakan Bapak dan Ibu? Memang kalau digabung-gabung agak rumit ya. Dadu sama uang berarti 1 sampai 6 dengan angka gambar. Berarti peluangnya ada, sampelnya ada 12, kemudian angka yang kita harus pilih itu atau kejadiannya yang harus kita pilih ada 3. Boleh tanyakan yang bertanya siapa yang nanya? Nggak keluar ini. Aduh, tulisannya kenapa nggak keluarnya? Boleh yang bertanya langsung saja ditanyakan. Tulisannya nggak keluar ini. Tulisan chat. Ini baru keluar. Boleh diulang lagi, Coach, penjelasannya? Oke, baiklah, Mas Rizky. Kalau Anda ingin mencari peluang, ya harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jumlah sampel dan jumlah kejadian seperti itu. Oke, baik Mbak Indri, nanti saya jelaskan setelah ini ya. Kalau untuk mencari mata dadu prima dan angka itu harus kita list dulu yang mana dadu, yang mana ini saya hapuskan dulu ya. Yang mana apa ya tadi saya bilang? Yang mana dadu, yang mana koin ya. Dadu itu kan 1 2 3 4 5 6. Koin itu adalah angka dengan gambar ya, seperti itu. Kemudian kita list sampelnya dari contoh tersebut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ini yang sampelnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, seperti itu. Jadi sampelnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, yakni 12 sampel. Kemudian ini sudah jelas ini NS ya, seperti itu. NS adalah 12. Nah, sekarang kita cari kejadian yang tadi ya. Yang prima. Yang prima itu adalah angka dengan prima. Angka berarti yang atas saja. Prima berarti 2, 3, dan 5. 1, 4, 6. No, karena itu bukan bilangan prima. Gitu. Jadi yang termasuk peluangnya itu adalah PA sama dengan 3 jumlah sampelnya dari jumlah apa yang ditanya ya, angka dengan prima dibagi dengan 12 yaitu 1/4. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, silakan. Kalau dilempar 2 kali jatuhnya apa? Kalau dilempar 2 kali ya berarti dikali 2 seperti itu. Sama dengan tadi frekuensi harapan, banyaknya jumlah kejadian dikali dengan peluangnya seperti itu. Frekuensi harapan. Atau seperti ini. Coba saya tuliskan ini, saya hapus dulu ya. Oke. Kalau dilemparkan 2 kali ya seperti itu. Berarti kalau dilempar 2 kali sama dengan dadu tadi 2 ya, seperti itu. Dadu 2 terus ditambah lagi dengan keping. Uangnya 2 kali juga bersama-sama. Nanti ini bakal banyak nih pasti. Karena kalau 2 dadu saja sekali itu udah sampelnya tadi adalah 36. Karena 6 kali 6. Kalau 2 barang ini dilempar 2 kali berarti kan 36 dikali 2 yaitu dikali dengan angka dengan gambar gitu. Jadi jawabannya maaf, yang tadi kan sampelnya ada 12 ya.
Saya jawab satu-satu dulu ya. Tunggu ya, sabar ya. Jadi kalau jawab ini, bentar. Kalau 2 kali berarti angka dengan dadu tadi adalah sampel yang pertama. Kalau 1 kali kan 12. Berarti kita hitung. Nah, kok hilang? Apa ini yang saya share? Oke, salah nge-share guys. Oke, kita lihat lagi. Oke. Angka dengan gambar tadi ada 12, yaitu angka 1 sampai G6 ya, tadi ada 12. Berarti kalau 2 kali lempar, berarti 12 dikali dengan peluang yang pertama, 12 dengan 12, seperti itu. Jadi, kita urutkan 12, terus ke bawahnya juga 12. Berarti berapa? 12 ke 12 sampelnya. NS-nya adalah 144. Ya. Kalau dia 2 kali. Tapi dalam soal ini kemungkinan ya tidak mungkin serumit ini jadi 144 sampel karena nanti banyak pasti kalau 2 kali lempar gitu. Biasanya sih kalau dalam soal itu cukup pelemparan 1 kali tapi 2 item barang. Atau pelemparan 2 kali dari 1 item barang. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan Mas Rizky paham. Izin coach, boleh tanya lagi? Iya. Ini yang sebenarnya yang saya bingungkan. Sebenarnya mata uang itu jumlahnya 12 itu karena sekalian dadu dilempar dengan dadu ya, maka ya, ada kalimat ya betul, ada kalimat dilempar bersama-sama. Oh iya, itu sih yang membuat bingung karena kan yang saya pahami itu kalau koin itu kan cuma 2 kan bentuknya, gambar sama angka. Kalau 1 kali cuman koin aja yang dilempar, ini kebetulan ada ditambah dadu untuk rame-ramein biar nggak sendirian. Jadi dadu juga sama dengan koin dilempar bersamaan sekali seperti itu. Jadi peluangnya ada 12. Kecuali kalau dalam soal itu hanya 1 koin saja. Oke coach, makasih, paham. Sama-sama. Oke. Terus selanjutnya dari Mbak Hanifah, Kak, untuk membedakan soal permutasi atau kombinasi seperti contoh soal dipilih 3 pria dan 2 wanita atau soal dipilih 1 ketua dan 2 sekretaris bagaimana? Nah, tadi saya sudah bilang kepada mbak-mbak dan masnya untuk membedakan permutasi dan kombinasi ini cukup dilihat adakah urutan yang diketahui. Contoh kalau misalkan permutasi itu ada A, B, nama orang A, B, C, D, E, atau ketua, sekretaris, bendahara, ada jabatannya, seperti itu menggunakan permutasi. Tapi kalau misalkan tidak ada jabatannya, misalnya tadi kayak 5 pria, yang dipilih hanya 2 pria, 3 wanita yang dipilih hanya 1 wanita, itu menggunakan kombinasi yang tidak memperhatikan urutan, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, saya sebenarnya mau tambahin 1 soal lagi. Saya masih penasaran dengan, tapi kita lihat ke contoh, kita habisin dulu ya, nomor 10 ya. Oke. Nah ini ada soal nomor 10. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang mendapatkan 2 angka dan 1 gambar. Nah, kalau 3 keping uang logam bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau 3 keping logam kita lihat, mau lihat ya cakupannya. Kalau uang itu kan sebenarnya angka dengan gambar, itu 1 ya. Kalau dua keping ini nanti sampelnya itu adalah AG dengan AG. Jadi AA, AG, GA dengan GG. Nah, kalau 3 keping yang ada di soal, itu berarti peluang 2 keping ini tambah 1 lagi seperti itu. AA, AG, GA, GG ditambahkan dengan AG lagi. Ya, 3 peluang. Berarti sampelnya ada AAA, AAG, AGA, AGG, kemudian tambah lagi GAA, GAG, GGA, sama GGG. Itu berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sampel. Ya, seperti itu. Kemudian yang peluang mendapatkan 2 angka dan 1 gambar. Berarti 2 angka dan 1 gambar. Kita lihat di sampel ini yang manakah yang 2 angka dan 1 gambar.
2 angka satu gambarnya ada 1 nih. Ini juga 1. 2 angka. Ini no. Ini no, ini yes. GAA ya. Kemudian 2 angka nggak ada, cuma 3 ya berarti. Jadi jawabannya adalah 3/8. Dari 8 buah sampel. NA-nya itu adalah 3, sedangkan NS-nya itu adalah 8. Jadi jawabannya 3/8. Dari sini bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah mulai bingung atau mulai paham? Karena kalau untuk logam itu sampelnya harus diperhatikan. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau 3 berarti 2 tadi AA, AG, GA, GG ditambah dengan 1 kali lagi AG. Jadi 3 keping. Peluangnya yaitu ya 3/8. Oke. Izin tanya Coach mengenai Boleh. nomor 10. Ya. Apakah ada cara lain selain kita harus menggambarkan kayak buat tabel begitu AA, AG atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dalam soal ini Mas, tidak perlu menuliskan dalam bentuk tabel. Kalau Anda sudah paham dari awal, pastinya Anda sudah bisa nanti di kira-kira ya. Nanti peluangnya itu adalah berapa. Karena ini memang kalau logam sama uang koin dadu itu memang rumusnya cuma NA/NS. Tidak ada trik cepatnya gitu. Kecuali Anda sudah hafal misalkan dengan susunan tadi yang saya bilang 2 keping itu adalah susunannya AAAG, GAGG pasti karena memang 4 buah sampel cuman. Tapi kalau 3 buah uang logam pasti ada 8. Ya, seperti itu. AAA sampai GGG gitu. Tapi kalau misalkan Anda sebenarnya nggak berat sih kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, tinggal tulis aja ini paling sekitar ya 20 detik, 30 detik kelar. Bisa seperti itu. Biasanya kalau banyaknya sampel itu dilihat dari jumlahnya. Misalkan kalau saya sih kemarin itu diajarkan untuk yang memang kuliah di matematika itu memang rumus jumlah sampel itu adalah n pangkat 2 pangkat n. Kalau sampelnya itu ada 2 buah, berarti kalau misalkan uangnya itu ada 2, berarti n 2 pangkat 2, n-nya 2 gitu. Jadi 2 pangkat 2 4. Kalau misalkan uangnya 3 berarti 2 pangkat 3 8. Kalau uangnya 4 berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 4, 8, 16. 16 sampel. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Jadi intinya Anda tidak perlu membuat tabel capek-capek seperti itu. Cukup diingat saja. Kalau misalkan Anda, ini ya, saya tambahkan lagi ya, satu lagi biar lebih jelas. Kalau misalkan ada 2 buah dadu, ya kan, 2 buah dadu kan tadi kan ada 36. Peluang yang terpilihnya itu adalah angka atau jumlah 5. Anda cukup menuliskan ini aja, misalnya 5 itu adalah 1,4, 4,1, terus 3,2, 2,3. Ya kan? Ada lagi, kalau jumlahnya 5. 14, 41, 32, 23. Kayaknya udah itu. Berarti ada 4. 4/36 dan selesai. Seperti itu. Anda tidak perlu menulis tabel yang 1,1 sampai 6,6. No. That's worth ya. Wasting the time. Jadi cukup Anda ya yang ditanya itu apa, kemudian Anda tinggal tahu sampelnya ada berapa. Udah, itulah jawabannya. Gimana jawabannya? Memuaskan atau kurang puas dengan penjelasannya tadi? Atau ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Boleh, silakan. Oke. Yang diulang yang mana ya, Mbak? Ini bagian yang mana Mbak Anissa yang diulang nih? Boleh dijelaskan. Karena banyak tadi ada 10 soal. Jangan minta diulangin dari nomor 1 ya Mbak. Menyiksa saya nanti Mbak. Ini Mbak. Yang nomor berapa yang minta dijelasin Mbak? Mbak Anissa, boleh. Yang nomor 10 ya Mbak Anissa. Aduh, ini kalau sudah dibalas kemudian dicuekin kayak gini rasanya ya. Oh ya, nomor 10. Oke, next. Nomor 10, saya ulangi lagi dari awal. 3 keping uang logam. Uang logam itu ada 2 ya yang keluar, angka dengan gambar. Itu kalau 1 keping itu kan NS-nya adalah cuman angka dan gambar.
ini kalau satu keping. Nah, kalau dua keping itu pasti 4, ya kan? AA, AG, GA, dan GG. Nah, seperti itu. Kalau 3 keping, ya udah, ini yang hasil ini 4 dikalikan 2 lagi. Dikalikan 2, maksudnya 2 itu dari angka dengan gambar. Bisa juga AAA, kemudian AAG, sampai nanti GGG. Berarti ada berapa ini? Ada 4 kali 2, ada 8. Ya, seperti itu. Jadi kalau buat tabelnya itu seperti AA, AG, GA, GG dikalikan dengan AG, seperti itu. Jadi AAA sampai yang terakhir GGG. Nah, ini ada 12 sampel. Oke, kemudian peluang mendapatkan 2 angka dan 1 gambar. Nah, 2 angka dan 1 gambar tadi sudah kita dapatkan, yaitu AAG, kemudian AGA. Kalau GG nggak mungkin ya. Kalau GG kan 2 gambar. Ini cuma 1 gambar. Berarti GAA masuk. GAG nggak masuk 2 gambar. GGA nggak masuk. Berarti hanya 1, 2, 3. Berarti ada 3. Jadi jawabannya adalah 3/12. 3 buah kejadian dibagi banyaknya sampel ada 12. Bagaimana, Mbak? Oke, sip. Baiklah, Mbak Anissa. Waktunya sudah menunjukkan pukul 21 lewat. Bapak dan Ibu atau Mbak dan Masnya sekalian, pada malam hari ini kita already learn about the permutation, ya, permutasi, peluang, kombinasi, dan kaidah pencacahan. Pada malam hari ini kita semua belajar dan memahami bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan sehari, khususnya materi ini akan pasti ya kemungkinan keluar di soal CPNS. Ya, mungkin banyaknya cara gitu. Tadi saya sudah lupa ya ngasih tahu ya satu lagi. Aduh, saya kadang kepikiran kalau ada yang masih belum kelar gitu ya. Yakni saya stopkan share ya. Saya tambahkan ya papan tulis, saya extra time nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu memahami materi ini dengan baik. Yang masalah berjabat tangan, ya itu yang satu yang belum terjawab. Karena memang materi permutasi kombinasi ini banyak Bapak dan Ibu ya. Kalau kita bahas semuanya, ya sampai tengah malam juga nggak akan kelar nih, ya kan? Karena materinya itu beragam sekali. Kita lihat untuk yang nomor 1, misalkan ada 5 orang aja nih, nggak usah banyak ya. 5 orang di pesta. Kemudian berapa cara banyaknya yang berjabat tangan nih? Nah, ada pernah mendengar atau pernah melihat soal seperti ini? Oke, kalau soal seperti ini, kalau ada berjabat tangan, itu pakai rumus kombinasi, nggak mungkin pakai permutasi. Karena apa? Karena kita random, tidak menyebutkan urutan. Jadi pakai rumus kombinasi, sehingga pakai rumus 5 sampelnya orang itu, berjabat tangan itu antara 2 orang. Berarti 5C, nah, rumusnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial, 5 dikurang 2 faktorial. Jadi jawabannya 5 kali 4 kali 3 faktorial, dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi jawabannya 5 kali 4 bagi 2. Ya, 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya adalah 10 cara. Kalau 5 orang di pesta. Kalau 10 orang ya gunakan rumus ini, 10C2. Kalau 15, nggak mungkin dalam suatu soal itu diberikan soal yang sangat panjang ya. Si pembuat soal pasti udah memahami ini satu soal itu cukup berapa waktu durasi. Ya biasanya ya kalau nggak 5, di bawah 10 lah. Gitu. Kalau ada yang soal seperti ini yang berjabat tangan. Oke, next. Ada pertanyaan ini. Ya. Mbak Anifah, good job. Kemudian Mas. Izin Coach, ya, boleh bertanya? Ya, silakan. Ini lagi Coach yang mengenai ini saya pernah baca soalnya mengenai duduk melingkar. Misalnya ada 5 orang duduk melingkar. 2 orang suami istri, ayah dan ibu, dan 3 orang lagi anaknya. Bagaimana jika suami istri duduknya terus berdampingan? Berapakah peluang cara yang akan terjadi begitu, Coach? Kalau ada suami istri yang duduk berdampingan ya? Berarti Ya. kalau itu kan pasti rumusnya siklis ya.
Harusnya tadi rumus Iya. siklis kan N kurang 1 faktorial ya, kalau dia siklis. Tapi kalau misalkan itu adalah suami istri harus berdekatan, ulangi tadi Mas, ada berapa orang? 5 orang ya? Iya, 5. 5 orang, berarti suami istri, 3 anak, ya kan? Nah, berarti kalau soal seperti ini, kita tinggal kerjakan saja. Kalau 5 orang suami istri, oke? Seharusnya kan 5 dikurang 1, tapi karena ini suami istrinya itu berdempetan terus, ya seperti itu. Jadi suami istrinya kita anggap 1. Berarti total keseluruhan orangnya adalah 4. Sehingga nilai banyaknya cara atau permutasi siklisnya adalah 4 dikurang 1. 3 faktorial. Jadi ada 6 cara. Kalau suami istrinya harus bersebelahan. Ada lagi? Apakah tidak dikali sama 2, Coach? Karena kan suami istrinya duduknya berdempet. Dua dempet dikali 2 maksudnya? Ini kan 6 toh, 6 kan 6 caranya. Tapi karena suami istri duduk berdua, dikali 2 lagi. Bukannya begitu? Dikali 2 maksudnya bagaimana nih? Dikali 2 orang ya? Ini kan betul nih Coach Nito, ini kan 5 orang. Tapi Ya. karena suami istri duduknya berdempet dihitung 1. Hitung Jadi 1. kan 4. Iya, 4 kurang. Jadi kan pakai rumus ini toh. Ya, Permutasi pakai rumus siklis. siklis. Betul sudah 3 faktorial. Nah, kalau dijumlahkan kan 3 faktorial 6. Bukannya lagi nanti dikali 2 karena suami istrinya duduk berdempetan. Jadi 12 jawabannya. Dikali 2. Bisa saja ya kalau misalkan dia memang dilihat dalam syaratnya itu adalah posisinya harus urutannya bisa kiri suami, kanan istri atau berkebalikan seperti itu ya. Iya. Kalau syaratnya itu ditambahkan dengan memperhatikan urutan, berarti 6 cara ini bisa saja dikalikan dengan 2. 2 itu dari mana? Dari posisi kiri dan kanan suami istri tersebut. Oh gitu. iya betul. Ya. Jadi dilihat dari 12 syaratnya cara. lagi Coach Iya, ya. dilihat dari syaratnya dulu. Apakah syaratnya itu memenuhi dengan memperhatikan urutan letak kiri dan kanan. Tapi kalau random, ya bebas, itu cuma 6 cara. Oke Coach, makasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Untuk yang lain, siapa ini? Masnya nih tadi tanya ya, aduh, punya saya Kakak belum dijawab. Tips bedakan rumus. Lah, tadi saya sudah jawab permutasi dan kombinasinya. Pasti nih mic-nya dimatikan ini, suaranya mute, jadi nggak kedengeran penjelasan saya tadi. Oke, saya skip aja ya. Karena berhubung waktu kita sudah overtime, maka mohon maaf sekali kita bisa sambung lagi minggu depan di hari Senin ya. Silakan tanya unek-unek, tapi mohon maaf kalau tanya, kalau bisa materinya yang ini ya, jangan materi luar dari, karena I have to prepare all the question ya. But it's okay, I will answer all the questions. Kalau tadi ada semacam persoalan tentang deret geometri dan aritmatika. Kalau deret geometri itu adalah menggunakan rasio atau perbandingan, sedangkan aritmatika itu menggunakan beda atau B yang sama nanti. Anda googling aja deh. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan karena memang waktunya terbatas. Saya akhiri, kita jumpa lagi minggu depan dengan ucapan selamat beristirahat dan sampai kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat CPNS.